Halo semuanya, kembali lagi di channel Sinemazi dan kali ini Minzet akan membawakan sebuah kisah dari cerita yang berjudul Teenage Mutant Ninja Turtle. Dan cerita ini adalah cerita yang mengisahkan seekor 4 kura-kura yang tiba-tiba berubah menjadi seperti manusia dan menjadi sangar serta mengerikan. Dan gak usah berlama-lama, langsung aja kita sikat ceritanya. Cerita ini bermula saat Master Splinter memberitahu anak-anaknya kalau mereka ditakdirkan untuk melindungi kota New York dari organisasi jahat yang bernama The Foot Clan yang udah meneror kota New York. Nah, The Foot Clan ini dipimpin oleh seorang yang kejam yang bernama Shredder. Dan si Master Splinter di bawah saluran pembuangan atau selokan, Master Splinter ini melatih keempat putranya sebuah ilmu yang bernama ninjutsu sampai mereka siap untuk mengalahkan Shredder dan menjadi seorang pahlawan. Sementara itu, reporter O'Neil yang berada di sebuah pelabuhan mengganggu pekerja dermaga untuk mendapatkan informasi tentang bahan kimia yang mungkin melibatkan The Foot Clan. Nah, si April yang mengendap-endap tidak mendapatkan jawaban yang ia inginkan dan ia akhirnya mendatangi juru kameranya. Dia dan juru kameranya pun yang bernama Vernon Frenwick akhirnya pergi ke kota untuk meliput urusan lain, yaitu latihan kebugaran yang ditampilkan di pusat kota. Setelah meliput kejadian tersebut, April bercerita ke Fern kalau ia ingin membuat cerita yang lebih baik lagi. Tetapi Fern meyakinkannya kalau beberapa orang mungkin menikmati berita yang semacam ini atau berita-berita sampah mengenai latihan kebugaran dan lain-lain dengan cara yang sama saat mereka menikmati kopi di pagi hari. Nah, April otomatis nggak puas dong dengan jawabannya Fern. Ia pun nekat mengayuh sepedanya dan menghubungi informannya. Singkat cerita, pada malam hari, Foot Clan ternyata sedang memasukkan barang kimia yang diselundupkan di truk. Nah, si April yang tahu dari informannya ini bahwa ada sesuatu yang dibawa ke dermaga, ia pun mengendarai sepedanya ke sana pada malam hari untuk menemukan Foot Clan. Nah, April yang ada di luar dermaga mencoba untuk mendapatkan rekaman di teleponnya. Sedangkan di dermaga tiba-tiba sesosok bayangan muncul dan mengalahkan tentara Foot Clan satu persatu. April yang melihat hal itu pun segera masuk ke dermaga. Sementara Foot Clan sendiri pergi dari dermaga itu karena kalah jumlah. Saat April akan merekamnya, ternyata bayangan itu telah pergi dan meninggalkan simbol yang dikenali April. April pun memfoto tanda itu dan dia memberitahu teman sekamarnya yang bernama Taylor tentang hal ini. Namun Taylor nggak percaya dengan cerita April. Ia pun memiliki ide lain. Ia segera keluar dari kamarnya menuju kantor dan menceritakan kepada bosnya, Bernadette Thompson. Tetapi tampaknya emang gak ada yang percaya dengan cerita atau peduli tentang apa yang April katakan. Sementara itu di sebuah markas, seorang pria dengan tangan terikat di belakang punggungnya dan seorang tentara Foot Clan mencoba menyerangnya. Tetapi pria itu malah dengan mudah menjatuhkan para tentara tersebut. Nah, pria ini nih yang disebut The Shredder. Nah, lalu bawahan The Shredder yang bernama Karai melapor kepadanya tentang pekerjaannya di dermaga gagal karena ada makhluk aneh yang menyerang mereka. Makhluk aneh yang bukan manusia. Tetapi Shredder nggak peduli dengan hal itu dan menyuruh Karai untuk menghentikan makhluk apapun yang menyerangnya itu. Sedangkan di tempat lain sedang diadakan konferensi pers tentang NYPD yang bekerja sama dengan Eric Sachs dari Sachs Group untuk mengalahkan Foot Clan. April yang juga hadir di acara itu langsung mencari dan menemui Sachs untuk mencari jawaban. Namun di sini April cukup kaget saat mengetahui kalau ayahnya April bekerja di Sachs Group sebelum ia wafat dan ia sedang mengerjakan sebuah proyek. Setelah kejadian tersebut, April dan Fern pulang ke rumah.
Di perjalanan ketika mereka melihat warga New York yang diteror berkeliaran di jalanan, April pun dengan sigap meninggalkan van untuk memeriksanya. Sedangkan di sebuah ruangan seseorang atau lebih tepatnya makhluk misterius monster sedang menonton rekaman CCTV soal serangan Foot Clan malam ini. Dan setelah cukup melihat, mereka pun mengambil senjata dan mulai beraksi. Nah, April sendiri yang ada di dalam stasiun kereta bawah tanah pun mencoba mengedap-gedap dan masuk ke dalam. Tapi sayang banget nih, ia ditangkap dan dimasukkan bersama sandera lain. Ia ditaruh di dekat rel sementara Karai memanggil para hero atau para kura-kura untuk menunjukkan diri mereka, atau Foot Clan Soldier akan mengeksekusi para sandera. Serangan demi serangan dilakukan oleh sekelompok ninja yang tak lain adalah kura-kura ninja. April yang disandra merekam mereka di kameranya. Nah, April yang tadi disandra sekarang bebas dan berusaha mengikuti kemana perginya kura-kura itu. April pun menaiki tangga darurat dan dengan mata kepalanya sendiri ia melihat kura-kura dengan wujud manusia berada di atap. Tapi bodohnya April dia malah mengambil gambar dan cahaya flashnya pun mengejutkan mereka. Para kura-kura itu pun langsung terdiam dan ketika April akan kabur, Rafael menarik April dan akhirnya dia ditangkap dan dihadapkan oleh para kura-kura. April yang kaget melihat makhluk itu akhirnya pingsan. Ketika dia sadar, dia pun bertemu dengan 4 pahlawan itu, yaitu Leonardo, Donatello yang cerdas, Raphael yang pemberontak, dan Michelangelo atau Mikey yang lucu serta kocak. Tapi lagi-lagi perdebatan terjadi saat Leonardo dan Rap berdebat mengenai April. Leo pun akhirnya menyerahkan kembali HP-nya dan memperingatkan untuk tidak memberitahu siapa-siapa tentang mereka, atau mereka akan menemukan April. Setelah itu kura-kura itu pun pergi, tetapi April masih bisa mendapatkan foto mereka dari kejauhan. Para kura-kura yang OTW dari kota atas menuju markasnya berjalan dengan aksi yang sangat keren dan menakjubkan. Setelah melihat kejadian tersebut, April pun berlari pulang dan membuka kotak berisi dokumen, gambar, dan video di Project Renaissance. Apa yang sedang dikerjakan ayahnya dan Sax. April juga melihat video dirinya saat masih kecil yang merekam di lab ayahnya, menggunakan mutagen dan kimiawi pada Turtle dan Splinter. Dia ingat kalau dia sendiri ya yang menamai mereka dan memberi makan pizza yang mereka semua sukai. Sekarang kita kembali ke para kura-kura yang mencoba menyelinap kembali ke sarang mereka tanpa memberitahu Splinter. Mereka pun mengedap-gedap, namun akhirnya dia berhasil ditangkap dan Splinter pun menyuruhnya pergi ke Hashi. Sementara April sendiri yang berada di kantornya mencoba untuk memberitahu bosnya mengenai berita yang ia temukan. Tapi lagi-lagi nggak ada orang yang percaya dengannya. Bahkan yang lebih buruk lagi, ia dipecat. Nah, akhirnya Splinter pun menghukum mereka dengan menjaga keseimbangan pada barang-barang. Sampai akhirnya si kura-kura ini harus memberitahu mengapa mereka turun ke jalan. Nah, Splinter akhirnya mengganggu keseimbangan mereka. Apalagi tuh si Mikey diganggu dengan pizza. Mikey pun akhirnya mengakui bahwa mereka sedang berperang melawan Foot Clan dan ketika dia menyebutkan nama April, Splinter pun khawatir dan memerintahkan para turtle untuk mencarinya. O'Neil who is in danger. Find the girl. Bring her. Si April lalu masuk ke komputernya untuk mencari berita tentang turtle di kereta bawah tanah. Nah, lalu ia pun mengetahui kalau ternyata Donnie sudah meretas komputernya dan mengirimi alamat untuk bertemu dengan mereka. April pun pergi sendiri dan kura-kura pun akhirnya membawanya ke sarang mereka. Di sana dia bertemu Splinter. Nah, yang ternyata ingat April sebelum dia bermutasi. Nah, Splinter lalu berkata kepadanya bahwa ayahnya bekerja dengan Sax dan Shredder. Tetapi dia mengetahui kalau Shredder sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Jadi Dr. O'Neil membakar lab itu dengan mengorbankan nyawanya sendiri. April lalu menyelamatkan Splinter dan Turtle, dan dia juga membawa mereka ke selokan agar aman. Lalu mutasi yang berlaku dan akhirnya mengubah Splinter menjadi tikus berjalan dan berbicara yang akhirnya mengangkat Turtle sebagai anaknya. Nah, si Turtle ini selalu ingin tahu tentang kehidupan di atas. Di atas, Splinter mencoba untuk menjauhkan mereka dan sebagai gantinya akhirnya Splinter belajar seni ninjutsu sebelum memberikannya kepada The Turtle.
Ketika mereka udah siap, dia mempersenjatai mereka dengan senjata khas mereka, yaitu Leonardo dengan katana, Donnie dengan tongkat, Ralph dengan sai, dan Mikey dengan nunchaku. Splinter juga mengucapkan terima kasih kepada April karena telah melindungi mereka. Nah, Sax benar-benar bermanfaat untuk Shredder. Mereka pun datang dengan baju mesinya yang telah diberi beberapa improvement. Nah, Foot Clan juga berhasil melacak lokasi sarang dan mereka menyusup ke tempat itu, memicu sebuah alarm yang mengingatkan Turtle. Foot Soldier pun langsung menerobos dengan bom dan meledakkan tempat itu hingga rusak. Kura-kura pun melawan para tentara-tentara itu, sementara Splinter melawan Shredder. Nah, lalu Mikey membawa April ke tempat yang aman. Nah, setelah itu, mesin dari Shredder masuk ke sarang dan mengenakan baju besi dengan banyak pisau di setiap lengan. Dia berhadapan dengan Splinter yang menghindari pisau-pisau Shredder dan akhirnya berhasil mendapatkan beberapa pukulan yang bagus ke Shredder. Splinter lalu menutup pintu untuk melindungi anak-anaknya. Tetapi sayang sekali anak-anaknya bisa melihat Splinter dikalahkan oleh Shredder. Shredder pun mengancam akan membunuhnya jika mereka tidak meletakkan senjata. Akhirnya mereka pun menurut, tetapi Shredder masih memukul Splinter dengan cukup keras dan membawanya keluar. Sementara para tentara mendorong Leo, Donnie, dan Mikey menangkap mereka dan kemudahan meledakkan sarang mereka. Ralph lalu keluar dari bekas sarangnya dan pergi bersama April untuk membawa Splinter beristirahat. Dia memohon ke Ralph untuk menyelamatkan saudara-saudaranya dan menghentikan Shredder. Ralph pun bersiap untuk beraksi. April memanggil Fern untuk membawanya dan Ralph ke Sack Estate lagi. Tapi Fern melihat Ralph dan ia cukup terkejut melihatnya. What the fuck? Nah, di laboratorium di bawah rumahnya, Sax menahan Leo, Donnie, dan Mikey di dalam sebuah kurungan, mencoba mengeluarkan darah mereka yang mengandung mutagen, dan rencananya Shredder akan menginfeksi kota dengan racun yang akan mengkarantina kota dan kemudian menguasai semua orang dengan mutagen yang digunakan sebagai obat. Di luar itu, Fern menerobos gerbang, menabrak Foot Soldier, dan Ralph keluar dari van untuk mencari saudara laki-lakinya. April dan Fern pun mengikuti. Ralph melawan Shredder sendirian, sementara April mencoba membebaskan yang lain dengan memberi mereka suntikan adrenalin. Hal ini memungkinkan mereka untuk menerobos dan membantu Ralph melawan Shredder sebelum penjahat tersebut melarikan diri. Nah, para pahlawan akhirnya membajak truk dengan Karai dan Foot Soldier yang mengejar mereka. Tentara itu pun menabrak truk dengan RPG dan menyebabkan mereka terbang menuruni gunung. Kura-kura itu pun meluncur menuruni gunung dengan cangkang-cangkang mereka. Lalu ia mengeluarkan truk-truk Foot Clan dan membantingnya. Aksi kejar-kejaran itu dipenuhi aksi yang cukup menakjubkan. Dan akhirnya mereka pun berhasil lolos dan menuju kota untuk menghentikan Shredder. Nah, akhirnya Shredder dan Sax kembali ke menara. Nah, Sax melepaskan racun. Sementara itu April dan Fern pergi mencari sebuah mutagen, sementara Turtle melawan Shredder. Mereka menyerang dengan Mikey yang berteriak "Kowabunga". Kura-kura mengeroyok Shredder, tapi Shredder membuktikan dirinya sebagai musuh yang tangguh untuk dikalahkan. Sementara itu, April berhasil mengamankan mutagen saat Fern tiba-tiba saja menjatuhkan Sax. Bahkan setelah Sax menembak Fern di lengannya. Turtle kemudian bersatu dengan manuver yang memungkinkan mereka untuk menjatuhkan Shredder dari atap. Donnie pergi untuk menghentikan pelepasan racun saat Shredder menarik dirinya kembali. Leo, Ralph, dan Mikey pun terus menahannya dan Donnie akhirnya mampu menghentikan pelepasan dengan 1 detik tersisa. Nah, Shredder kemudian mencoba merobohkan puncak menara dan Turtle mencoba menahannya. April sampai ke atap dan menunjukkan mutagen ke Shredder untuk mengalihkan perhatiannya. Bagian atas menara pun runtuh saat Shredder akhirnya menerjang dan melemparkan keduanya. Mereka pun akhirnya bertahan sebisa mungkin dan kura-kura pun mencoba menyelamatkan April.
Shredder mencoba menghabisi mereka, tapi Leo akhirnya melempar katananya ke arahnya menyebabkan Shredder kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Puncak menara pun hilang dan akhirnya para turtle pun membawa April bersamanya. Ralph mengakui perilakunya yang kurang ajar itu karena ia takut pada saudara-saudaranya, dan dia mengakui dia mencintai mereka tepat sebelum dia menyadari bahwa akhirnya mereka tidak jadi jatuh dan mendarat dengan selamat. Mikey memperhatikan Ralph menangis dan Ralph menepisnya. Mereka pun akhirnya kembali ke selokan dan warga kemudian berkerumun di sekitar Shredder yang sedikit menggerakkan tangannya dengan mutagen di jarinya. Kura-kura pun akhirnya mendapatkan beberapa mutagen untuk menghidupkan kembali Splinter. Dia bangga dengan anak laki-lakinya ini. Kemudian April bertemu dengan Fern yang memamerkan mobil barunya. Kura-kura pun muncul dengan kendaraan mereka sendiri untuk berterima kasih pada April atas bantuannya. Mikey kemudian secara nggak sengaja meluncurkan roket yang meledakkan mobil Fern. Kura-kura ini lalu menawarkan untuk memberi mereka tumpangan. Tetapi April mengatakan mereka akan naik ke kereta bawah tanah dan saat mereka pergi, Mikey menyanyikan lagu Happy Together dan April tersenyum. Tamat. Dan terima kasih ya teman-teman sudah menyimak cerita di channel Cinemazy, dan kalau misalkan masih banyak salah-salah mohon direvisi. Ya udah kalau begitu sampai berjumpa di konten selanjutnya dan sampai jumpa.